Kita sering melihat gambar tiga salib, bukan? Atau melihat Yesus yang digantung di salib dengan dua penjahat yang juga digantung di sebelah kanan dan kirinya. Gambaran tiga salib itu sebenarnya juga menggambarkan kehidupan banyak orang. Tanpa disadari, saat ini banyak orang menyalibkan diri di antara dua penjahat, yaitu penyesalan karena masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Rasa sesal dan rasa takut itu seperti dua penjahat yang menghimpit kita, yang membuat kita menderita. Penderitaan dan kesakitan yang diumpamakan seperti orang yang menyalibkan dirinya sendiri. Rasa takut adalah respons alami terhadap ancaman nyata atau yang dirasakan dari bahaya, kejahatan, atau rasa sakit yang akan segera terjadi. Rasa takut sepertinya adalah emosi manusia yang paling umum. Begitu umumnya sampai kita tidak mengenalinya. Seperti seekor ikan yang tidak menyadari bahwa dirinya basah. Seringkali kita juga tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu karena didorong oleh rasa takut yang menguasai kita. Tentu tidak semua rasa takut itu menganjurkan kita. Ada rasa takut yang sehat dan baik. Rasa takut demikian menjaga kita dari bahaya dan menolong kita untuk waspada, seperti rasa takut tertabrak. Perasaan takut ini mendorong kita berhati-hati ketika menyeberang jalan atau ketika mengendarai kendaraan. Tetapi sayangnya, banyak dari kita yang dikuasai oleh rasa takut yang tidak sehat, rasa takut yang menghancurkan, yang mengambil alih hidup kita. Rasa takut yang merampas sukacita dan kedamaian, serta rasa aman kita. Hidup kita dilumpuhkan oleh rasa takut dan dikendalikan olehnya. Apa yang ditakuti oleh wanita? Hampir semuanya. Salah satu yang terbesar adalah penolakan. Kita rindu untuk terhubung dengan orang lain, untuk merasa dikasihi dan aman, dan kita takut orang-orang yang kita anggap penting dalam hidup kita tidak lagi menghargai kita. Kita mungkin takut kegagalan, entah di tempat kerja, di gereja, di rumah, dalam relasi. Dan kita berusaha keras untuk bisa memenuhi standar orang lain atau melakukan apapun yang orang lain mau agar dapat diterima oleh mereka. Kita mungkin takut tidak memiliki uang, sehingga kita berjuang untuk menyimpan banyak uang, terus bekerja dan mengabaikan ibadah dan persekutuan dengan saudara seiman. Atau mungkin kita takut disingkirkan dari grup tertentu, sehingga kita berusaha menjaga penampilan kita dan menghabiskan banyak uang untuk pakaian dan make up, atau mentraktir orang-orang lain untuk menyenangkan mereka. Allah tahu betapa rapuhnya kita dan bagaimana rasa takut itu dapat menyita pikiran dan hati kita serta melumpuhkan kita. Tampaknya bukan kebetulan jika dalam Alkitab terdapat perintah jangan takut sebanyak 365 kali, sama dengan jumlah hari dalam setahun. Sepertinya Allah mau kita mendengar kata-kata ini setiap hari. Tampaknya kita butuh dikuatkan dan terus diingatkan setiap hari untuk tidak takut dan tidak membiarkan rasa takut itu menguasai kita. Mungkin kita berpikir bahwa rasa takut dan iman itu merupakan dua hal yang terpisah, yang tidak akan pernah menempati hati kita dalam waktu bersamaan. Dalam arti, ketika kita merasa takut, berarti kita tidak memiliki iman. Atau sebaliknya, jika kita memiliki iman, maka rasa takut itu tidak akan ada. Hal tersebut tidak benar. Iman bukanlah ketiadaan dari rasa takut, tetapi merupakan tindakan untuk bergantung pada kebenaran dan kuasa Allah, bahkan ketika kita merasa takut, seperti yang ditulis oleh pemazmur. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pemazmur tidak mengatakan bahwa dia akan mempercayai Allah ketika rasa takutnya hilang atau ketika dia dalam kondisi tidak takut. Tetapi justru di tengah-tengah rasa takut, dia memilih untuk mempercayai kebaikan, kekuatan, dan hikmat Allah. Dengan kata lain, memiliki rasa takut itu merupakan sesuatu yang normal, tidak berdosa, dan dimengerti oleh Allah. Memiliki rasa takut itu tidak salah. Yang salah adalah bagaimana respons kita menghadapi rasa takut itu. Pemazmur memberikan kita teladan dalam meresponi rasa takutnya, yaitu mempercayai Allah, sehingga ia tidak dilumpuhkan oleh rasa takut, tetapi tetap dapat mengalami ketenangan dan rasa aman dalam tangan Allah yang memegang kendali. Dengan menerapkan atribut ketuhanan Allah, yaitu otoritas, kendali, dan kehadiran, akan menolong kita untuk dapat dikuasai firman dan menjalani hari-hari kita tanpa dikuasai oleh rasa takut. Dengan otoritasnya, Allah memerintahkan kita untuk tidak takut, dan kita sebagai ciptaan harus mentaati otoritas ini. Jadi Allah memerintahkan kita untuk tidak dikuasai oleh perasaan-perasaan takut yang menghancurkan, dan kita harus tunduk dengan perintah ini. Memahami bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu semakin menolong kita untuk keluar dari rasa takut kita.
Pemazmur pernah menyerukan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mempercayai bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat dilakukan orang lain untuk mencelakakan kita tanpa seizin Tuhan, membuat kita tidak takut terhadap ancaman atau rencana orang lain yang jahat atas kita. Mempercayai bahwa Allah berkuasa mengendalikan alam semesta ini, bahkan hidup kita, bahkan mengingat janjinya bahwa Ia memelihara hidup kita, dapat menenangkan hati kita untuk tidak takut dengan keuangan dan masa depan kita. Memahami bahwa Allah berkuasa mengontrol sejarah hidup kita, berkuasa untuk mengatur detail hidup kita, menolong kita untuk tidak takut dengan kesulitan dan masalah yang kita hadapi saat ini. Jika Allah dalam kuasanya yang mengendalikan segala sesuatu, mampu mengirim juru selamat untuk menebus kita dari kuasa maut, dan dengan caranya yang ajaib, Ia telah memimpin hidup kita sehingga kita dapat menjadi anak-anaknya. Tentu Ia juga akan mengendalikan segala peristiwa untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita sebagai milik kepunyaannya. Dengarkan lagi apa katanya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Allah tidak hanya memegang kendali, bahkan Ia juga hadir dalam hidup kita. Kehadiran Allah seharusnya semakin membantu kita untuk mentaati firman dan tidak takut terhadap hal-hal yang tidak perlu. Bukankah Ia pernah berjanji, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Memahami bahwa Allah berotoritas atas hidup kita dan Ia memerintahkan kita untuk tidak takut, dan Allah memegang kendali atas segala sesuatu dan berkuasa untuk melakukan segala yang dikehendakinya, serta kehadirannya dalam hidup kita, biar semakin menolong kita untuk tidak hidup dalam rasa takut, tetapi mengalami rasa aman dan ketenangan di dalam Allah. Tuhan memberkati.